Awas ada mafia tanah yang mengaku panitia pengadaan lahan tol, yang akan menipu warga supaya melepas lahannya dengan berbagai macam cara. Salah satunya sudah terjadi di pembebasan lahan tol tebing tinggi Pematang Siantar. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti update informasi pembangunan di setiap harinya. Sebanyak 18 kepala keluarga warga Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar, Sitalasari memanggil seorang berinisial MRS ke sebuah kafe di Jalan Maluku Atas, Kecamatan Siantar Barat pada medio Februari sampai April 2023. Di sana mereka diminta MRS dan teman-temannya yang mengaku sebagai panitia pengadaan tol tebing tinggi Pematang Siantar untuk menjual tanah mereka. Kegiatan tersebut juga menampilkan Lurah Gurila yang saat itu dijabat Aziz Jafar. Mengetahui adanya keterlibatan pemerintah setempat dalam perbincangan tersebut, warga merasa yakin dan tidak menaruh curiga sama sekali. Ketika itu warga didesak untuk menyetujui harga tanah 30 juta per ranting, sebab dalam bernegosiasi MRS dan kawan-kawannya tidak akan ada negosiasi karena izin lahan tol merupakan proyek nasional yang harus diterima. Menurut warga, saat diwawancarai pada Jumat 21 Juni 2024, pihak yang mengaku panitia pengadaan lahan tol mengatakan setuju atau tidak lahan akan segera diambil alih. Kalau tidak terima dengan harganya, dipersilahkan nanti ambil di pengadilan. Meski terdapat gejolak terkait harga, 17 kepala keluarga akhirnya menyetujui, kecuali atas nama Osmar Sijabat. Osmar diketahui memiliki tanah seluas 16.190 meter persegi. Singkatnya, beberapa waktu kemudian tepat pada pertengahan Oktober 2023 terjadi peralihan tanah antara MRS dengan 17 kepala keluarga. Ketika itu warga diminta untuk menekan kwitansi dengan harga 40 juta per ranting. Mereka sempat bingung dan menyimpulkan nilai tersebut karena pada pernyataan warga hanya menerima 30 juta. Mereka bilang ada potongan pajak sampai 10 juta. Jika tidak terima, warga diminta membayar pajak itu secara mandiri. Sementara terkait lahan Osmar Sijabat, MRS dan kawan-kawan membuat surat kepemilikan tanah tersebut dan mengambil alih karena Osmar bersikukuh tidak akan melepaskan lahannya. Helgi mengatakan, ia dan warga lainnya merasa tertipu saat adanya panggilan dari Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar pada 19 Februari 2024. Pertemuan itu melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Dinas PUPR Kota Pematang Siantar, Kantor Wilayah Kementerian ATR atau BPN, dan Camat Sitalasari. Para warga diminta menyiapkan dokumen kepemilikan tanah mereka karena akan ada pembangunan rest area tol tebing tinggi Pematang Siantar di atasnya. Mereka juga diminta segera mengosongkan lahan. Mendengar arahan seperti itu, seluruh warga terkejut sebab sebelumnya mereka telah terlebih dahulu dimintai pembebasan lahan mereka kepada tim pengadaan jalan tol. Dan di situ warga sadar bahwa telah menjual lahannya bukan kepada negara, akan tetapi pada mafia tanah. Para warga kemudian mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pencairan dana ke MRS dan kawan-kawan dengan melayangkan surat sanggahan ke kantor ATR atau BPN Kota Siantar. Warga telah ditipu oknum-oknum yang mengaku tim pengadaan lahan jalan tol.
Maka dari itu, pada Jumat 21 Juni 2024, warga menggelar unjuk rasa di kantor ATR atau BPN Pematang Siantar, kantor DPRD Siantar, dan Polres Siantar. Mereka meminta para pemangku kepentingan untuk turun tangan terhadap masalah yang mereka hadapi. Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor ATR atau BPN Pematang Siantar, Coki Pangaribuan, ketika mengaku telah menerima aspirasi dari warga Kelurahan Gurila. Ia memastikan keadaan yang dialami warga itu akan menjadi ketegangan dan bahan evaluasi ke depan. Coki menjelaskan objek lahan yang dipermasalahkan warga tersebut luasnya sekitar 7 hektar. Dari keseluruhannya, terdapat bidang tanah yang tidak memiliki sertifikat termasuk milik Osmar Sijabat. Coki juga memastikan tidak ada publikasi lahan seluas 16.190 meter persegi baik dari pihak Osmar maupun MRS. Setelah keluar penetapan lokasi pengadaan jalan tol, warga tidak menerima lagi publikasi sertifikat. Dengan adanya kasus seperti ini, kami menghimbau kepada seluruh warga yang lahannya akan terdampak proyek PSN apapun supaya lebih teliti dan sering mengikuti tahapan-tahapan pengadaan lahan supaya tidak tertipu oleh oknum mafia tanah. Untuk tahapan pengadaan lahan sendiri sudah sering saya share di video sebelum-sebelumnya. Jika lupa bisa lihat kembali. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.